Percaya nggak kalau gue bilang suami bisa aja memperkosa istrinya? Benar, ada 591 kasus pemerkosaan dalam pernikahan. Dan ini yang tercatat aja di Komnas Perempuan. Yang nggak tercatat bisa lebih banyak dari ini. Memaksa, memanipulasi, dan mengancam istri untuk berhubungan seksual adalah pemerkosaan. Masih banyak yang menganggap kalau tubuh istri itu 100% milik suami. Jadi ini bukan relasi yang nggak sehat dalam pernikahan. Dan lupa nih, kalau istri juga memiliki kemerdekaan buat tubuhnya sendiri. Relasi pernikahan atau relasi seksual harus didasari dengan saling menghargai dan saling cinta. Gak jarang ketika istri menolak berhubungan, ada yang sampai mengalami kekerasan hingga meninggal. Pernikahan gak bisa dijadikan alasan untuk memaksa berhubungan. Kuncinya itu harus didasari oleh keinginan bersama secara sadar dan saling menghargai dan mencintai pasangannya. Siapapun pelakunya, pemerkosaan tetaplah pemerkosaan. Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang sangat penting dalam kesehatan mental dan fisik, yaitu pengaruh patriarki dalam pernikahan terhadap kesehatan psikologis, khususnya dalam kasus marital rape. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Tiara dan di sini aku nggak sendirian loh. Bener banget, Tiara nggak sendirian, ada aku, Talita. Ada aku Yeni. Dan aku Haren. Kamu tahu nggak sih marital rape itu apa? Kita sering dengar tentang kekerasan fisik, tapi jarang membahas dampak psikologis dari kekerasan seksual dalam pernikahan ataupun marital rape. Bener banget, padahal efeknya itu nggak cuma ke fisik, tapi juga ke mental, yang dimana itu bisa mempengaruhi kesejahteraan psikologis pasangan kita. Jadi kita bahas dari perspektif psikologi kesehatan dan dampak marital rape atau kekerasan seksual dalam pernikahan terhadap kesejahteraan mental. Dikutip dari Good States, data tahun 2024 menunjukkan bahwa sebesar 61% kekerasan berbasis gender terjadi dalam rumah tangga, dengan perempuan sebagai korban utamanya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga ya bahwa adanya KDRT yang terjadi pada laki-laki. Dan salah satu faktor pendukung terjadinya KDRT adalah budaya patriarki yang berkembang. Patriarki dalam pernikahan dapat menciptakan tekanan yang besar, terutama bagi perempuan. Sistem sosial dalam rumah tangga seringkali menempatkan istri dalam peran melayani suami, termasuk dalam memenuhi kebutuhan seksual. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam pernikahan yang adil, kedua pasangan memiliki hak dan kewajiban yang setara. Apabila dalam rumah tangga terdapat adanya ketimpangan dalam menggunakan hak dan kewajiban dalam jangka waktu yang panjang, ini bisa menimbulkan dampak mental yang nyata, seperti gangguan kecemasan dan juga depresi. Kekerasan seksual itu bisa menjadi salah satu penyebab KDRT. Kok bisa? Kan udah nikah, bukan yang apa-apa ya? Dalam pernikahan, sistem patriarki inilah yang berperan besar untuk mendorong akan adanya kekerasan seksual. Adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan seksual pasangan yang berlandaskan istri harus wajib melayani suami. Nah, kondisi ini sering disebut dengan kondisi learned helpless. Kemudian, tindakan apa saja sih yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam pernikahan atau marital rape? Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai marital rape adalah jika salah satu pihak dalam hubungan pernikahan ini menggunakan kekerasan fisik untuk melakukan hubungan seksual ketika pasangannya tidak menginginkan. Selain itu, memaksa pasangan dengan memberikan ancaman atau dengan cara lain untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan pasangannya. Bahkan ada juga loh yang sampai mengancam nyawa, yaitu seperti diancam menggunakan benda-benda tajam ataupun orang-orang terdekatnya akan disakiti. Kekerasan seksual dalam pernikahan dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan mental, diantaranya psikologis. Yang pertama ada post-traumatic stress disorder. Korban bisa sering mengalami mimpi buruk, kilas balik kejadian, dan kecemasan berlebihan. Yang kedua, depresi dan kecemasan. Adanya rasa putus asa, sedih berkepanjangan, serta rasa takut atau cemas yang intens. Yang ketiga, kemarahan dan rasa bersalah. Korban sering merasa marah terhadap pelaku, tetapi juga merasa bersalah atau malu. Yang keempat, penurunan harga diri. Hal ini ditandai dengan seringnya muncul perasaan tidak berharga, membenci tubuh mereka sendiri, dan kehilangan kepercayaan diri. Dan yang terakhir ada gangguan hubungan sosial. Korban sering menarik diri dari keluarga dan teman karena rasa malu atau trauma yang dimiliki akibat kejadian tersebut. Selain dampak psikologis, kekerasan seksual dalam pernikahan juga bisa berdampak kepada kesehatan fisik loh. Apa aja sih? Pertama, itu ada nyeri fisik. Memang kalau untuk nyeri fisik ini, bagi wanita yang mengalami marital rape, ketika melakukan hubungan seksual, pasti mereka akan merasakan nyeri. Yang kedua, itu adalah kerusakan organ reproduksi. Hal ini bisa dicirikan seperti adanya pendarahan di misfi, kemudian cedera, atau bahkan infeksi. Yang ketiga, akan adanya kehamilan yang tidak diinginkan karena akibat kurang kontrolnya untuk melakukan hubungan seksual. Dan risiko kesehatan lainnya seperti keguguran, masalah kemih, seperti inkontinensia. Lebih lagi, ketika stres dan trauma terus menumpuk, tubuh juga ikut merespon. Sebagai akibatnya, hormon stres seperti kortisol meningkat dan memicu masalah kesehatan jangka panjang seperti hipertensi atau gangguan imunitas. Terdapat beberapa langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam pernikahan. Di antaranya, edukasi dan penyadaran. Ketahuilah bahwa melakukan hubungan seksual itu atas dasar persetujuan, bukan karena paksaan. Selanjutnya yaitu komunikasi dengan pasangan. Komunikasi ini harus lebih terbuka lagi soal keinginan ataupun batasan masing-masing. Dan jangan menganggap bahwa hubungan seksual itu merupakan suatu kewajiban sepihak. Bila kamu menjadi salah satu korban dari marital rape, berikut adalah langkah-langkah penyembuhan yang bisa kamu coba.
coba. Yang pertama, penerimaan dan kesadaran. Memahami bahwa kekerasan seksual dalam pernikahan bukanlah kesalahanmu. Ini membantu menghilangkan rasa bersalah dan perasaan tidak berdaya yang sering dirasakan korban. Yang kedua, dukungan sosial. Dukungan dari keluarga dan teman sangat penting. Mereka dapat memberi rasa aman dan kenyamanan emosional, serta membantu kamu sebagai korban merasa tidak sendirian dan layak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, grup dukungan. Kamu bisa bergabung dengan grup dukungan sebab ini dapat memberikan kesempatan bagi kamu sebagai korban untuk berbagi pengalaman dan merasa diberdayakan. Ini juga dapat mengurangi rasa kesepian. Penting untuk kita semua peduli terhadap kesehatan psikologis dalam pernikahan, karena pernikahan sehat bukan hanya soal cinta, tapi juga rasa aman dan saling menghormati. Jika Anda atau orang terdekat Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, segera cari bantuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang terdapat di berbagai provinsi atau melalui SAPA dengan nomor telepon 129. Terima kasih ya sudah menonton video ini hingga selesai.